sekarang ada di Mobilio. Cut. Goblok dia. Oke, kita sekarang ada di Gunung Batur. Kita akan mencoba BRV tipe E untuk off-road di Gunung Batur. Jadi BRV ini adalah varian SUV terbaru dari Honda. Harganya 235 juta, sekitar 235 juta sampai 285 juta. Jadi memang agak sedikit bersinggungan dengan Mobilio harganya, tapi karena ini adalah SUV jadi memang harganya lebih mahal. Kenapa SUV lebih mahal? Karena platformnya, wheelbase-nya agak sedikit lebih panjang, jadi ada juga sedikit penyesuaian di roda lebih gede. Terus mesin juga walaupun sama dengan yang punya Mobilio, ada sedikit penyesuaian juga untuk mengimbangi bodinya yang sedikit berat dibandingkan Mobilio. Oke, kita ada di jalan menuju ke Gunung Batur. Jadi ngomongin soal off-road, mobil ini memang tidak didesain banget buat off-road sih. Cuman yang terpenting adalah ketika kita membawa mobil dengan clearance tinggi adalah kita merasa percaya diri bahwa mobil ini bisa menaklukkan jalanan yang tidak rata. Dan yang terjadi sekarang adalah kita memang jadi cukup percaya diri. Tuh. Cukup mengasihkan sebenarnya. Jadi tidak ada masalah bagi BRV untuk diajak kebut-kebutan, kebut-kebutan sih, melahap jalanan yang tidak rata seperti ini. Dari segi bodi memang ada yang bilang nggak terlalu banyak beda dengan Mobilio. Ya memang benar sih. Cuman sebenarnya kalau kita udah pakai lama dan kita udah sering ngeliat sih, ini mobil ini sebenarnya cukup manis ya. Maksudnya kesan SUV-nya masih dapat lah, kesan SUV yang modern, yang catchy gitu masih dapat lah. Dari lampunya juga keren, terus clearance tinggi. Jadi oke lah untuk SUV perkotaan yang dipakai sehari-hari gitu. Jadi kalau orang pengen upgrade dari MPV, mungkin dia pakai hatchback awalnya atau city car, pengen upgrade karena udah berkeluarga, pilihannya antara gue mau MPV pasti kan, lebih besar, lebih nyaman dengan 7 penumpang. Tapi sebenarnya gue juga nggak terlalu pengen yang kesannya MPV banget gitu. Nah mungkin segmennya adalah orang-orang kayak gitu. Jadi mereka ingin yang ada kesan dalam tanda petik tangguh ya, dalam tanda petik tangguh, tapi masih mengakomodir MPV 7 penumpang gitu. Jadilah orang-orang seperti itulah yang mungkin jadi target market utama si BRV gitu. Kalau dari dashboard sebenarnya nggak ada bedanya sama Mobilio RS yang baru atau yang baru saja di facelift. Jadi semuanya sama, nggak ada perbedaan. Yang ini tipe E kita dapat head unit yang udah touchscreen, terus bisa di-connect dengan udah ada HDMI, jadi kita bisa konekin smartphone ke dalam sini pakai kabel HDMI yang harganya sekitar 300 ribuan lah, 250 300 ribuan, bisa langsung streaming konten dari smartphone ke sini, mungkin lihat YouTube bisa lihat di sini. Terus keunggulan lainnya ya hampir sama lah, nggak terlalu banyak beda, cuman memang ada beberapa yang gua kurang suka adalah head unit ini. Kalau dalam cahaya yang siang yang panas banget, ternyata ini nggak kelihatan gitu head unitnya. Mungkin karena ini juga nggak ada kaca film, jadi cahayanya masuk banget, jadinya hampir nggak bisa dilihat apa-apaan di head unit ini. Terus selain itu sini ada kompartemen untuk naruh handphone. Pak, tolong Pak kameranya Pak. Di sini ada kompartemen untuk naruh handphone, bisa juga di sini dicolokan buat charger. Terus apa namanya, transmisi sama saja lah sama Mobilio, nggak ada bedanya. Jadi kalau udah beli Mobilio mah, udah pernah nyoba Mobilio juga, di dalam tuh nggak terlalu banyak perbedaan.
Ya, jadi kita sekarang ada di bangku belakang. Tadi udah nyoba suspensinya. Ternyata emang menurut gue udah pas lah ya. Suspensinya stiff tapi nggak terlalu keras banget. Jadi masih ada mantulnya, masih ada. Jadi kita nggak yang gedubrakan, walaupun jalannya juga naik turun dan bergelombang. Menurut gue udah oke lah. Tadi udah gue bilang bahwa kita lebih pede untuk membawa mobil ini ke jalanan yang nggak rata dan bahkan agak-agak off-road ringan lah ya, di track off-road ringan. Jadi gitu. Untuk fitur kenyamanan di belakang kita udah ada double blower, jadi lo nggak bakal kepanasan. Door trim ya seperti biasa. Sebenarnya gue masih kurang puas dengan door trimnya. Jok udah lebih bagus dibandingkan Mobilio. Joknya udah lebih oke. Oh iya. Udah terpisah. Bagian belakangnya ya lumayan lega sih. Ruang kakinya di bangku kedua udah lega, tapi yang bangku ketiga ya cukup lega lah. Be smoking, it's bomb as hell. Yeah. I don't believe in Hitler. That's what I said. Oh my skins, please give me more head. Langsung.